Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS dan Sekolah Kedinasan 2025. Welcome back to my YouTube channel. Aku Indah Friani. Nah, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu ya, agar persiapan CPNS dan Sekdinnya bisa lebih maksimal. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang materi TWK atau tes wawasan kebangsaan tentang pilar negara, khususnya terkait lembaga negara. Materi ini sesuai banget dengan kisi-kisi Kepmenpan RB nomor 321 tahun 2024, dan materi yang aku bahas ini juga berdasarkan FR asli dari peserta Sekdin 2025 yang sedang berlangsung. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis ya, siapa tahu soal serupa keluar lagi. Lembaga negara. Secara umum, lembaga negara memiliki peran sebagai berikut: menjaga stabilitas keamanan, politik, hukum, HAM, dan budaya, menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis, menjadi penghubung antara negara dan rakyat, menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat, dan membantu menjalankan roda pemerintahan. Nah, di sini aku akan bahas struktur ketatanegaraan sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pada bagian ini kita bisa lihat bahwa landasan idealnya yaitu Pancasila, landasan konstitusionalnya Undang-Undang Dasar 1945, kemudian lembaga negaranya terdiri dari DPA, MPR, BPK, MA. Di sini MPR sebagai lembaga tinggi negara yang di bawahnya terdapat Presiden dan DPR. MPR sebagai lembaga tertinggi negara memiliki kewenangan yaitu menetapkan GBHN, memilih dan mengangkat presiden atau wakil presiden, kemudian presiden ini bertanggung jawab kepada MPR. Nah, kalau untuk presiden itu sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, memegang kekuasaan eksekutif dibantu menteri-menteri. Kemudian ada DPR. DPR ini lembaga tinggi negara yang membantu MPR di bidang legislatif. Kekuasaan legislatif tidak dominan. Sini presiden punya peran besar dalam pembuatan undang-undang. Nah, ciri utama struktur ketatanegaraan sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini yaitu sistemnya itu lebih menempatkan MPR sebagai puncak kekuasaan negara dan presiden tunduk pada MPR. Nah, selanjutnya yaitu struktur ketatanegaraan setelah amandemen. MPR ini tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, kedudukannya setara dengan lembaga negara lain. Kemudian tidak menetapkan GBHN, dan tugas utamanya yaitu mengubah atau menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wapres, serta memberhentikan sesuai undang-undang dasar. Nah, presiden di sini dipilih langsung oleh rakyat, tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, dan masa jabatannya yaitu maksimal 2 periode. Jadi, ciri utama struktur ketatanegaraan setelah amandemen ini yaitu kekuasaan negara tersebar, checks and balance, tidak ada lagi lembaga tertinggi. Presiden dipilih langsung, kemudian ada lembaga baru, MK, KY, dan DPD. Nah, biar jelasnya teman-teman bisa lihat perbedaannya dari beberapa aspek dalam ringkasan tabel perbandingan berikut ini. Jadi, lembaga-lembaga pelaksana kedaulatan rakyat terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Pemilihan Umum Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, langsung saja saya akan jelaskan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Yang pertama yaitu MPR. MPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. Kemudian Presiden memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: menjalankan undang-undang, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, mengajukan rancangan undang-undang, membentuk perpu, peraturan pengganti perundang-undangan, mengajukan RAPBN, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang, menetapkan perang dengan persetujuan DPR, mengangkat duta dan konsul, menerima duta dari negara lain, memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, serta memberi gelar dan tanda jasa. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR memiliki tugas sebagai berikut: menetapkan RAPBN bersama Presiden, menetapkan rancangan undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan.
Nah, hak-hak yang dimiliki DPR yaitu ada hak angket, yaitu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah. Hak interpelasi yaitu hak untuk meminta keterangan kepada presiden. Hak imunitas yaitu hak untuk tidak dituntut dalam pengadilan karena pernyataannya dalam sidang. Hak mengajukan usul atau pendapat. Hak mengajukan usul rancangan undang-undang. Hak budget yaitu hak untuk membahas RAPBN. Kemudian Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memiliki tugas yaitu berkewajiban memeriksa tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK dilaporkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian ada Mahkamah Agung atau MA memiliki tugas yaitu mengawasi jalan undang-undang, memberi sanksi atas pelanggaran undang-undang, mengadili pada tingkat kasasi. Mahkamah Konstitusi atau MK memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: menguji kekuatan undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan hasil pemilu. Nah, untuk Dewan Perwakilan Daerah atau DPD memiliki tugas yaitu mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR berkaitan dengan otonomi daerah, ikut membahas undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, memberikan masukan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama, mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Komisi Pemilihan Umum atau KPU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: merencanakan penyelenggaraan pemilu, menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilu, penetapan peserta pemilu, menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi, dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu, melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-undang. Dan yang terakhir itu Komisi Yudisial atau KY, memiliki kewenangan mengawasi perilaku Hakim Agung, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, mengusulkan nama calon Hakim Agung, dan ikut menjaga dan menegakkan kehormatan dan martabat hakim. Nah, itu dia materi terkait lembaga negara. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau kamu ada permintaan soal atau topik tertentu, boleh banget nih tulis di kolom komentar ya. Semangat belajar, semoga lulus dan jadi ASN tahun ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.